kita ngebahas tentang adalah terang dunia, masih dalam tema Januari Reach Out dan Upskill. Sekali lagi kita ingatkan teman-teman, pada bulan ini kita memakai tema ini supaya teman-teman juga mengupdate diri teman-teman dan juga menjadi tangan Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang belum percaya. Oke, ini Kak Roma sudah bergabung. Selamat malam Kak Roma. Oke, Kak Yu, selamat malam lagi. Sekali lagi teman-teman, selamat datang, selamat bergabung di acara PA Online bareng seri Alkitab edisi ketiga di tahun 2025 ya. Kita masuk dalam tema upskill karena mengawali tahun ini ya. Jadi kita harapannya bisa bersandar kepada Tuhan dan juga melatih diri kita secara rohani. Minggu lalu kita belajar dari 1 Timotius dan minggu ini kita belajar tentang kamu adalah terang dunia ya. Bagaimana kita rindu supaya Allah inginkan kita semua generasi-generasi sekarang bisa menjadi terang dunia yang terambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Nanti kita fokus di bagian terang dunia ya. Mungkin yang bagian garam kita akan gali di waktu berikutnya. Nah, di sini sudah ada guest kita Krishna, walaupun saya nggak lihat. Tapi perkenalin dulu, saya Roma dan ada teman saya juga Kak Yudo ya Kak Yud. Saya Yudo, saya juga akan menjadi host bersama dengan Roma malam hari ini untuk teman-teman guest kita Kak Krishna dan juga Kak Debbie. Ya, Kak Krishna sudah bergabung, silakan Kak perkenalan karena saya juga nggak bisa lihat Kak Krishna juga. Silakan. Oke, halo semua, selamat malam teman-teman semua. Malam. Ya, ada suaranya kedengaran? Jelas sekali Kak. Oke, ya puji Tuhan. Ya, saya Krishna Romendar, perkenalkan. Saya domisili ada di Tangerang ya. Mungkin itu aja. Ada lagi yang perlu dikenalkan? Pelayanan di mana atau sedang kuliah kah? Saya sudah lulus kuliah teologi. Saya sekarang melayani sebagai hamba Tuhan di salah satu gereja yang ada di Gading Serpong dan juga ada penggembalaan yang Tuhan percayakan untuk melayani. Demikian juga untuk melayani di sosial media. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Chris. Nah, ini guest juga yang satu lagi, Kak Debbie juga bergabung dengan kita. Perkenalkan dirinya, Kak Debbie. Halo semuanya. Halo, selamat malam. Suara saya jelas? Ya, jelas Kak. Ya, jelas. Perkenalkan, nama saya Debbie Emanuela Lapoli, biasa dipanggil Dea. Saya alumni dari Institut Injil Indonesia Batu Malang. Sekarang saya sedang pelayanan di GAPS Ultra, Gereja Negara Jemaat Polak. Oke, jadi kita udah kenalan sama Debbie dan juga Krishna. Sekarang kita akan segera mulai. Teman-teman, ini Alkitab, pendalaman Alkitab dari pasal-pasal yang terkenal yang ada di Alkitab kita, makanya kita sebut sebagai Alkitab, pasal-pasal yang top dari sudut pandang yang baru melalui Instagram Live yang kita lakukan setiap hari Senin, dan kita pakai metode namanya SABDA, itu singkatan dari simak, analisa, belajar, doa, diskusi, dan aplikasi. Nah, kita akan segera mulai juga di dalam doa, langkah 0 sebelum kita mulai metode SABDA bersama dengan Krishna dan juga bersama dengan Debbie. Silakan Kak Yudo bisa membuka dalam doa. Baik, mari kita berdoa teman-teman. Bapak di surga, terima kasih kami bisa bergabung bersama-sama dengan teman-teman kami dari berbagai belahan Indonesia. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang ada. Terlebih lagi untuk teknologi yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami bisa bersama-sama mendalam firman Tuhan, dan kami bisa bertumbuh dalam kerohanian kami. Kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan Kau menopang setiap hal yang kami gunakan untuk ber-PA malam hari ini, baik kami device kami maupun platform yang kami gunakan, kiranya semuanya boleh berjalan lancar, tanpa gangguan, tanpa ada hal-hal yang sulit untuk kami atasi, tapi dalam nama Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh acara ini dari awal hingga akhirnya. Kami berdoa juga buat teman-teman kami yang sebagai guest, Kak Krishna, juga Kak Debbie, beserta juga dengan teman-teman lain yang bergabung bersama dengan kami. Kiranya Tuhan Kau menjaga kami malam hari ini, dan juga kami bisa belajar dari Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16 ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan kami yang hidup yang akan menjaga kami semua. Amin. Silakan. Amin. Oke, jadi sebelum kita akan menggali Matius pasal 5 ayat 14 sampai dengan 16, cukup singkat hari ini ayatnya, tapi
sangat mendalam maknanya nanti bersama dengan Krishna dan Debbie. Kita akan sedikit lihat teman-teman konteks Matius, khususnya tentang khotbah di bukit ya. Salah satu penjelasan Matius atau tema Matius yang paling kental dari Injil Matius itu adalah tentang kerajaan Allah gitu ya. Dan ketika ada khotbah di bukit ini, itu Matius atau penulis ini sedang menjelaskan tentang bagaimana seragam ya dengan apa ya, ketika masyarakat atau bangsa Israel menerima hukum Taurat di Gunung Sinai. Jadi diseragamkan dengan itu ya. Jadi kumpulan khotbah di bukit ini adalah satu perkataan Yesus yang disusun Matius untuk membuktikan bahwa kerajaan Allah, bagaimana kerajaan Allah yang relevan di zaman saat itu gitu. Dan khotbah di bukit ini merupakan satu bagian dari keseluruhan Injil, dari hal-hal yang sangat penting gitu. Makanya di dalam khotbah di bukit ini ada banyak hal yang disampaikan, misalnya tentang ucapan-ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang demikian, berbahagialah orang yang suka hatinya dan lain sebagainya gitu. Jadi ada ucapan-ucapan berbahagia, terus ada juga perihal tentang kerajaan Allah, hukum Taurat di bagian ketiga, dan juga diakhiri dengan hukum yang pertama dan terutama gitu. Jadi ada 3 pasal dari khotbah di bukit ini, pasal 5, pasal 6, pasal 7, dan ini bagian yang Yesus sampaikan ketika Yesus menyampaikan, memang ketika saat itu Yesus menyampaikan firman Tuhan, kebenaran itu ketika ada di atas bukit. Ya, silakan Kak Yud. Iya, jadi di khotbah di bukit ini Yesus mengajarkan sebuah standar moral dan juga kebenaran rohani yang jauh melampaui aturan-aturan dari hukum Taurat begitu ya. Hukum Taurat yang diajarkan oleh para orang-orang Farisi maupun guru-guru Taurat yang hanya sampai pada tataran legalisme gitu, sehingga Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang baru, sesuatu yang melebihi itu semua, sehingga orang-orang yang percaya pada Dia tidak hanya belajar tentang Taurat tapi juga melebihi apa yang diajarkan oleh orang-orang Farisi. Di sini juga Tuhan mengkritik pendekatan kemunafikan, legalistik yang dilakukan oleh orang-orang Farisi yang lebih fokus pada aturan-aturan lahiriah, bukan pada esensi dari pengajaran itu sendiri. Nah, tadi Kak Roma sudah sampaikan ada ucapan bahagia, ada garam dan terang dunia yang kita nanti akan dalami, kemudian pengendapan hukum Taurat dan lain sebagainya. Jadi di pasal 5 ini juga Tuhan Yesus ngajarin tentang sebuah satu pengajaran yang sangat terkenal gitu ya dalam kitab ya, yang memberikan panduan praktis sekaligus prinsip rohani bagi orang percaya untuk hidup sebagai warga kerajaan Allah di dunia ini. Ya. Oke, jadi kita akan melihat bagian kecil dari sebagian khotbah di bukit yang Yesus sampaikan. Dan teman-teman, teks ini sebenarnya gampang sekali karena terkenal banget teks ini. Tapi sayangnya, meskipun gampang dan terkenal, bukan berarti jadi biasa aja dan kita nggak tertantang untuk mempelajarinya ya. Makanya malam hari ini kita akan pelajari dari 3 ayat ini ya, bersama dengan Krishna dan Debbie. Nanti Krishna bisa membaca ayat 14-15, nanti Debbie baca ayat 16. Memang sangat singkat, cuma 3 ayat. Silakan dari Krishna dulu. Ya, apakah Krishna bisa on audio untuk membaca ayat 14 dan 15? Kita baca kebenaran firman Tuhan ya. Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ya, disambung dengan Kak Debbie ayat 16. Silakan unmute dulu Kak Debbie. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya. Oke. Teman-teman, kita akan masuk ke dalam bagian yang pertama, yaitu bagian simak. Kita sudah membaca dan teman-teman sudah membaca dengan teliti. Jadi saya mau bertanya dulu kepada Kak Debbie, identitas atau sebutan apa yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya di ayat yang ke-14a? Silakan Kak Debbie. Ya, jika kita perhatikan di ayat 14a dikatakan bahwa identitas kita adalah terang dunia. Kata terang jika kita perhatikan dengan baik-baik sesama, dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata pos, yang berarti terang, sulu, pelita, atau unggun. Kemudian kata dunia
menggunakan kata kosmos yang berarti merujuk pada dunia secara fisik dan materi. Jadi, hal ini dapat dikatakan bahwa setiap murid Kristus harus menjadi terang dunia. Ya. Thank you Kak Debbie. Ya, ini juga kita bisa refleksikan juga ya di Yohanes 8 ayat 12. Nanti kita baca teman-teman, itu Yesus menyebut dirinya sebagai terang dunia gitu. Akulah terang dunia gitu. Jadi di sini memberikan identitas yang mirip gitu ya antara murid Tuhan Yesus, kamu adalah terang dunia, dan Tuhan Yesus mengatakan aku adalah terang dunia gitu. Jadi sini seperti tadi Kak Debbie bilang itu adalah cahaya, force gitu ya, to shine or make manifest, especially by rays gitu, atau sinar atau cahaya gitu, yang sering dipakai dengan arti yang berkonotasi teologis gitu ya. Jadi Kak Roma, apakah ada tambahan Kak? Oke, sudah cukup. Nanti kita akan gali lebih dalam. Sorry, ini caption yang di-share ke ini bukan 1 Timotius 4 ya. Sedikit salah karena ini yang minggu lalu. Oke, kita lanjut di bagian berikutnya. Bisa dijawab juga oleh Krishna ya. Tadi kita sudah lihat bagian A. Sekarang bagian B. Mengapa kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi kalau dilihat dari ayat 14b ini? Silakan, Krishna. Ketika Tuhan bicara tentang kota yang terletak di atas gunung, nggak mungkin tersembunyi. Ini dia sedang tidak membuat narasi yang baru, yang membedakan dengan narasi yang sebelumnya tentang terang itu. Tapi justru ada penegasan narasi di sana. Kota itu identik dengan terang, ya. Dan kota itu yang terang itu dia tidak berguna kalau kemudian dia ditutupi oleh gunung-gunung. Nah, tetapi kota yang di atas gunung itu pasti kelihatan, pasti kemudian nampak sama orang banyak. Nah, maka Tuhan sekali lagi menegaskan identitas kita sebagai terang yang ditaruh di atas gunung, seperti kota yang di atas gunung itu, yang pasti dilihat oleh semua orang. Oleh karena itu, tadi kalau diselaraskan di dalam kitab Yohanes ya, bahwa Yesus sendiri yang menyebut dirinya terang dunia, dan dia menaruh identitas yang sama kepada kita sebagai terang dunia, dan menjadi terang hidup. Maka dia sedang menegaskan bahwa ketika kita di dalam dia sebagai gunung batu itu, dan kita diletakkan di dalam dia, maka kita dapat menerangi sekitar kita, tidak akan tersembunyi. Demikian kenapa Tuhan memakai narasi yang sama untuk menegaskan bahwa kota yang terletak di atas gunung nggak akan tersembunyi. Bukan karena dia besar, tapi karena dia ada cahayanya. Karena dia terang itu tadi. Demikian Kak Roma. Oke. Jadi bisa dikatakan nggak mungkin nggak kelihatan, karena gunung aja, kita lihat gunung aja itu udah pasti kelihatan gitu ya. Apalagi kalau ngelihat konteks geografis bangsa Israel atau konteks geografis tanahnya Israel saat itu yang memang banyak sekali perbukitan-perbukitan di dalam kota gitu. Dan ketika Yesus mengajarkan khotbah di bukit tentang bagian ini, udah pasti Israel saat itu yang pendengarnya saat itu nggak, karena Yesus juga menyampaikan di atas bukit, dan dia menunjukkan juga bahwa ketika kota itu ada di atas gunung, nggak mungkin nggak kelihatan. Karena tadi dia disebutkan oleh Krishna sebagai terang gitu ya. Nah, silakan Kak Yud di bagian berikutnya. Iya, di bagian berikutnya kita akan beralih dari kota di atas bukit, kota di gunung, kepada pelita. Di mana orang biasanya meletakkan pelita yang menyala dan mengapa? Dari ayat yang 15. Untuk Kak Debbie, silakan Kak Debbie. Diambil dulu Kak. Sorry Kak. Halo Kak Debbie. Sorry. Oke, sorry. Oke, saya akan menjawab. Jika kita perhatikan di ayat 15, dikatakan di situ bahwa ada kata kaki dian. Di situ tempat pelita atau cahaya itu ditempatkan. Nah, kalau kita simak bersama-sama, kita perhatikan bersama, kita gali, bahwa kata kaki dian ini dalam bahasa Ibraninya itu menggunakan kata menorah, yang berarti kaki pelita atau pelita. Kemudian kalau bahasa Yunaninya dia menggunakan kata lisnia, yang berarti lampu atau cahaya. Nah, jika kita perhatikan, simak bersama-sama, kita juga bisa perhatikan di Keluaran pasal 25 ayat 31 sampai dengan 37. Di situ Tuhan Allah memberikan perintah kepada Musa. Ketika mereka mendirikan kemah suci, maka dibuatlah sebuah kandil atau kaki dian ini, tempat pelita itu berdiri. Nah, mengapa
ditempatkan pelita ini atau terang ini atau cahaya ini di kaki Dian supaya orang dapat melihat terang itu dan merasakan dan melihat terang itu. Karena kalau kita perhatikan tidak mungkin disimpan di atas gantang. Nah, kalau di Markus pasal 4 ayat 21 ini dikatakan di atas gantang atau di bawah tempat tidur. Kemudian kalau di Lukas 11 ayat 33 dikatakan di kolong rumah. Tidak mungkin. Harus ditempatkan di kaki Dian. Oleh karena itu, di kaki Dian mengapa? Supaya orang dapat melihat terang itu dan merasakan terang itu. Iya. Saya setuju banget sama Kak Debbie, sudah lengkap sekali. Ini di TV juga sumber penerangan orang Israel zaman itu kan nggak ada lain selain dari pelita gitu ya. Iya. Dan itu juga secara logika gitu, memang ketika menyalakan lampu atau menyalakan pelita nggak mungkin ditaruh di bawah tadi ya, di bawah gantang gitu. Tempat untuk mengukur takaran biji-bijian gitu ya, mungkin kayak baskom gitu kali ya. Ditutup kayak gitu. Yang pertama bahaya, yang kedua juga orang nggak bisa melihat cahayanya secara maksimal gitu. Iya, silakan ke Roma. Iya, jadi karena belum ada listrik ya. Kalau mungkin ada listrik saat itu, hendaklah cahamu kelihatan seperti listrik. Tapi memang zaman itu memang itu teknologi tercanggih ya. Oke, kita akan lihat bagian berikutnya. Mengapa terang kita harus bercahaya di depan banyak orang? Nah, ini kelanjutan dari ayat 15 masuk di ayat 16. Silakan Kak Krisna. Sekali lagi sebenarnya Tuhan Yesus menegaskan bahwa fungsi daripada terang itu adalah di depan, adalah kelihatan, dan juga untuk memperlihatkan. Karena kondisi-kondisi yang gelap di depan kaki orang itu kan harus dikasih terang, harus kasih cahaya supaya orang bisa berjalan dengan baik. Maka ketika Tuhan bicara mengapa terang kita harus percaya di depan orang, sekali lagi Tuhan menampilkan kondisi dan menyadarkan orang-orang yang ada pada saat itu bahwa pelita terang yang ada bahwa kondisi orang-orang pada saat itu yang ada di dalam kegelapan harus menerima terang, dan murid-murid yang harus berperan sebagai orang-orang yang menerangi pada saat itu, sebagai orang-orang yang membawa banyak orang kepada Tuhan pada saat itu. Maka ketika dia bicara tentang mengapa terang kita harus percaya di depan banyak orang, karena fungsi daripada terang itu bukan untuk dinikmati bagi diri sendiri, bukan untuk menyilaukan, bukan untuk ditaruh di bawah gantang sekali lagi, tetapi untuk menjadi penuntun dan penunjuk jalan yang membawa kepada kehidupan. Kira-kira demikian, Kak. Oke. Nah, kalau misalnya dilihat dari ayat 16 ini, kurang lebih ada dua bagian besar yang Yesus sedang katakan ya. Tadi menuntun kepada kehidupan itu, Yesus pakai kata perbuatan baik gitu ya. Jadi, kenapa harus percaya? Karena yang pertama untuk menyatakan perbuatan baik. Nah, nanti kita akan gali kata perbuatan baik ini. Dan yang kedua adalah, di ayat 16 juga dikatakan untuk memuliakan Allah. Jadi memang benar ya, di sini bukan tujuan terang ini untuk memuliakan diri sendiri, tadi Krisna sudah jelaskan, tetapi untuk memuliakan Allah gitu. Ketika terang itu tidak menjadi terang yang sesungguhnya gitu, Allah tidak dimuliakan dan perbuatan baik juga tidak ditunjukkan. Jadi dua poin ini jadi highlight kenapa Yesus mengatakan hendaknya memang terang itu bisa seharusnya bercahaya di depan banyak orang. Nah, silakan Kak Yudo. Ya, ada satu hal penting yang tadi nggak disebutkan ya. Ini akan disebutkan oleh Kak Debbie ini ya. Apa tujuan akhir saat kita menjadi terang dari ayat yang ke-16? Silakan Kak Debbie. Unmute dulu Kak. Saya lupa terus, sorry. Oke. Oke, saya akan menjawab. Tentunya ketika kita, maka orang akan melihat perbuatan baik kita, dan ada kata dannya, dan memuliakan Bapa kita. Jadi bukan diri kita yang dimuliakan. Jadi ketika orang melihat cahaya terang kita, bukan kita yang dipuji dimuliakan, tapi Bapa kita yang dimuliakan. Iya, betul sekali. Dan sini dikatakan di bagian akhirnya, memuliakan Bapamu yang di surga gitu, bukan Bapamu yang di bumi ini, atau kamu anak siapa di sini gitu ya. Kalau orang Israel kan masih pakai ini ya, masih pakai band, gitu kan, siapa anaknya siapa gitu. Jadi kalau kita melakukan satu hal yang baik, bukan hanya kita menunjukkan perbuatan yang baik itu kepada orang lain, tapi juga orang itu bisa melihat diri kita, jati diri kita, dan juga memuliakan Bapa kita yang di surga. Nah, kita akan masuk ke dalam bagian kedua, yaitu analisa. Kita akan meneliti lebih dalam lagi. Ya, silakan Koroma.
Oke, nah kita sudah simak 3 ayat yang sangat pendek ini. Tapi akan kita gali di balangkah berikutnya, yaitu penelitian lebih lanjut ya. Nah, saya akan tanya ke Kak Krisna dulu ya. Dalam konteks zaman Yesus ini, kita coba lihat dalam konteks zaman saat itu, apa nih arti simbolis dari terang dan pelita, gitu ya tadi. Dan kira-kira apa implikasinya kata-kata itu ketika Yesus sampaikan kepada mereka saat itu? Silakan, Krisna. Orang Israel dekat dengan pelita ya, karena mereka hari-hari menggunakan itu. Tetapi mereka berdekat dengan pelita juga bukan hanya karena itu, karena mereka juga terbiasa dengan kitab-kitab perjanjian lama pada saat itu yang banyak menyebutkan tentang pelita. Jadi baik itu secara praktikal mereka gunakan pelita itu, tetapi secara nilai-nilai spiritual juga mereka dekat dengan pelita. Maka ketika Tuhan Yesus menyampaikan tentang pelita, mereka tidak begitu sulit untuk memahami arti daripada pelita ini sebenarnya. Karena mereka mengerti bahwa kegelapan, jalan yang gelap butuh terang, tetapi secara spiritual mereka juga mengerti bahwa pelita yang dibutuhkan adalah bagi kehidupan spiritual mereka. Jadi secara keadaan yang ada pada saat itu, pada zaman itu, Yesus menjelaskan menggunakan konteks yang mereka ketahui, konteks yang mereka pahami, baik itu secara praktikalnya yang mereka gunakan, baik itu juga secara spiritual, yang mereka pahami bahwa terang itu berarti tentang Allah, tentang kebaikan Allah, tentang keindahan Allah, tentang kasih Allah. Nah, mereka mengerti tentang hal itu. Maka ketika Yesus sekali lagi menggunakan kata-kata yang sederhana, karena konteks pembicaraan ini juga kan Yesus bukan cuma di depan murid-murid ya, tapi juga di depan, ini runtutan daripada khotbah di bukit, yang mana artinya di sana ada orang-orang yang sederhana, gitu kan, orang-orang yang masuk di dalam bukit untuk menerima firman, itu kan orang-orang yang sederhana pada saat itu. Dan Tuhan Yesus memakai konteks yang sederhana, mudah dipahami, tetapi sungguh-sungguh membuat mereka mengerti, oh iya, saya terang bukan cuma sekedar fisikal, tetapi juga secara spiritual. Demikian, Kak Roma. Oke, setuju sekali ya. Tadi kalau dilihat secara konteks itu bagaimana bangsa Israel memang harusnya langsung ngeh gitu karena memang dekat dengan mereka secara fisik, tetapi juga secara simbolis juga sebenarnya dari perjanjian lama juga Allah sudah banyak sekali ngomong kepada Israel melalui firman-Nya ya. Misalnya di Mazmur 119 dikatakan bahwa terang itu menerangi jalan hidup manusia gitu. Jadi seringkali memang secara simbolis Allah gitu ya, dan ketika di perjanjian baru itu turun dalam pribadi Yesus Kristus itu sering digambarkan sebagai sumber terang gitu ya, sebagai sumber penerang yang membimbing, yang membantu, yang yang mengeluarkan orang yang tersandung dalam kegelapan, dari kegelapan keluar kepada terang Tuhan yang ajaib gitu. Jadi secara simbolis banyak digambarkan tentang Allah di sana sebagai sumber terang, dan juga Yesus sendiri ketika dia mengatakan bahwa memang di Yohanes dikatakan dia sebagai terang dunia gitu ya. Jadi ada kebenaran, kehadiran, dan juga kehidupan secara rohani tadi yang seperti Krishna jelaskan gitu. Mungkin ada tambahan dari Kak Yudo? Ya, mungkin satu aja. Orang-orang Israel pada waktu itu sedang dalam penjajahan ya. Jadi, kupikir nubuatan-nubuatan para nabi yang terdahulu pasti juga sangat mereka nantikan gitu. Kayak misalnya di Yesaya 9 ayat 1 sampai 2 gitu ya. Itu bicara tentang Mesias yang akan datang gitu ya, yang akan menerangi orang-orang yang hidup dalam kegelapan dan lain sebagainya gitu. Kemudian di Mazmur juga yang kupikir satu bagian Alkitab yang juga dihargai sama orang-orang Yahudi atau orang-orang awam pada saat itu adalah Tuhan itu adalah pelita dan terangku gitu. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku dan sebagainya. Jadi sekali lagi saya setuju banget dengan Kak Krisna juga Kak Roma bahwa terang itu adalah suatu hal yang memunculkan bukan hanya satu hal yang kebaikan gitu atau hal yang menunjukkan satu pertolongan gitu, tapi juga suatu yang langsung berkonotasi kepada Allah gitu, memacu kepada Allah sendiri. Oke, untuk Kak Debbie, pertanyaan berikutnya adalah apa perbedaan antara terang yang berfungsi dengan baik atau di atas kaki Dian dan terang yang disembunyikan atau di bawah gantang? Silakan Kak Debbie. Oke, tentunya terang yang berfungsi dengan baik. Terang yang berfungsi dengan baik itu terbuka dan terlihat, terpancar. Kalau kita analogikan, kita umpamakan saja seperti senter. Kalau kita taruh kalau lagi mati lampu, senter ditaruh di bawah kolong tempat tidur, senter itu tidak akan berfungsi apa-apa, tidak akan menerangi dan tidak berguna apa-apa. Demikian juga dalam kehidupan kita, terang kita itu harus terpancar bagi banyak orang, harus terlihat, diperlihatkan.
Oleh karena jadi terang yang berfungsi dengan baik itu di atas kaki Dian, dan terang yang tidak berfungsi dengan baik itu terang yang di bawah gantang yang tidak terlihat. Dan kalau terang kita berfungsi dengan baik oleh hidup kita, tidak hanya kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bukan troublemaker, tapi kita peacemaker, membawa damai bagi banyak orang. Itu saja. Iya, saya setuju banget dengan fungsi ya, fungsionalitas gitu ya. Kalau kita bikin pelita, kita bukan pengen pelita itu disembunyikan gitu ya, apa gunanya gitu, nggak ada, dia nggak sesuai dengan fungsinya dong gitu. Ketika kita membuat pelita atau kita masang pelita, pertama kali yang kita inginkan adalah supaya ruangan kita terang gitu, dia mengusir kegelapan gitu. Dengan mungkin pelita itu kecil ya, kalau kita pernah lihat ilustrasi-ilustrasi itu dia cukup kecil gitu, dan itu bisa diisi dengan minyak gitu. Dan ketika dia masuk dalam ruangan itu langsung bercahaya, bisa kelihatan apa yang dalamnya dan sebagainya. Kalau tadi Kak Dewi bilang, kalau dia berfungsi sesuai dengan fungsinya, itu dia akan memberikan terang, dan juga orang bisa melihat apa yang dalam ruangan itu. Tapi kalau dia nggak sesuai dengan fungsinya, dia tidak berguna gitu. Jadi cahayanya itu tertutup oleh sesuatu yang lain gitu, sesuatu yang membuat orang lain percuma menyalakannya karena rugi ya, ada minyaknya gitu. Ingat perumahan Tuhan Yesus tentang garis bijaksana dan garis yang bodoh ya. Jadi minyak itu juga penting, kalau dibakar terus rugi gitu kan. Tapi kalau dia berfungsi dengan baik, minyak yang terbakar itu nggak akan merugikan, justru bahkan akan menolong si penggunanya gitu. Oke, silakan Kak Roma. Ya, jadi memang benar ya. Tadi satu artikel yang saya baca, maka dikatakan ketika terang itu tidak digunakan sesuai dengan tempatnya, nggak efektif, maka sepertinya itu malah itu seperti kita adalah orang yang bodoh. Ini agak keras sih, cuma memang agak setuju juga gitu ya. Percuma gitu, kita udah punya terang, tetapi sinarnya nggak kita efektifkan untuk hal yang baik gitu ya. Sinarnya kayak tadi yang dibilang oleh Debbie Center itu, sebenarnya udah ada fungsinya, udah bisa dimanfaatkan gitu, tapi nggak dimanfaatkan, malah senangnya hidup di dalam kegelapan saja kayak gitu. Jadi percuma itu ada sinarnya kayak gitu, dan dikatakan itu hanya orang bodoh gitu ya, yang membuat dunia nggak kelihatan, nggak memperlihatkan terangnya gitu. Oke, nah di bagian berikutnya, bagaimana nih perbuatan baik? Tadi kan kita bahas tentang terang, sekarang yang perbuatan baik. Bagaimana perbuatan baik yang dilakukan oleh murid-murid itu bisa membawa orang lain memuliakan Allah? Ya, silakan dari Kak Krisna. Iya, kalau kita melihat fokus daripada ayat ini ya, bahwa Tuhan sebenarnya hanya menyempilkan perbuatan baik menjadi satu hal yang paling kecil di situ. Karena yang mau ditampilkan daripada ayat ini memang bukan tentang perbuatan baiknya yang membawa orang kepada terang dan memuliakan Allah. Tetapi justru yang harus kita fokuskan di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita membawa orang datang kepada Allah sehingga dia dapat melihat kebaikan-kebaikan Allah. Nah, inilah yang juga selaras di dalam kitab Yesaya sebenarnya. Ketika Tuhan menjadikan kita terang, terbit atas bangsa-bangsa. Itu yang disebut sebagai kebaikan sebenarnya. Karena tidak ada kebaikan yang lebih penting di dalam kehidupan kita, di luar daripada kita membawa orang kepada Kristus. Itulah terang yang sejati. Karena kalau kita cuma sekedar mau buat baik dalam kehidupan kita, orang bisa menyatakan kita sebagai orang Kristen yang baik. Orang bisa mengatakan kita sebagai anak siapa yang baik. Orang bisa mengatakan kita sebagai agama yang baik. Orang bisa mengatakan kita sebagai agama yang ramah dan lain sebagainya. Tapi no. Tuhan tidak sekedar mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mau melalui kehidupan kita sungguh-sungguh yang dilihat Yesus. Ya. Sehingga dia melihat kebaikan Allah. Dia melihat hatinya Allah yang tertuang melalui karakter kita, yang tertuang melalui sifat kita, yang tertuang melalui sikap-sikap kita. Seringkali ini menjadi sebuah diksi yang tipis sekali, yang seringkali orang-orang Kristen jatuh di sana. Oh, saya sudah berbuat baik dan itu cukup, dan tidak membawa orang kepada Tuhan. Nah, itu kita sama sepertinya, seperti terang yang ditaruh di bawah gantang itu. Kita merasa bahwa perbuatan baik kita cukup untuk membawa orang kepada Tuhan. No. Tuhan tidak bicara tentang itu. Tuhan sedang bicara bagaimana kita membawa orang kepada Tuhan melalui kehidupan kita. Baik itu melalui tutur kata kita. Sehingga kita tidak dicap sebagai agama yang baik saja. Sehingga kita tidak dicap sebagai orang yang baik saja. Tetapi sungguh-sungguh label yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa Allah baik, memakai Krishna yang penuh dengan kehancuran ini untuk menyatakan kabarnya, menyatakan hidup Allah, menyatakan sifat-sifat Allah, menyatakan karakternya Allah.
Itu yang saya soroti ya, yang sesuai juga kalau kita baca nanti di dalam Yesaya 49. Panjang ayatnya nggak bisa dibacakan, tapi teman-teman nanti bisa note di Yesaya 49 bicara tentang terang bagi bangsa-bangsa itu. Mungkin itu ya Kak yang saya bisa sampaikan. Ya, saya pikir udah jelas banget nih dari Krishna ya bahwa tujuan ya di sini bicara tentang tujuan yaitu untuk memuliakan Allah dan membawa orang lain dapat mengenal Allah gitu ya. Jadi tujuannya di sini bukan menambah sedikit takaran amal kita supaya lebih banyak gitu karena kebaikan kita enggak, tapi sekarang sebagai kesaksian bahwa kita sudah mengenal Allah dan tujuannya Allah yang dimuliakan, bukan juga kita ya. Ada banyak orang berpikir ketika saya berbuat baik nanti supaya saya dikasih orang, supaya saya dikenal orang, supaya saya kelihatan ini gitu ya. Tapi sebenarnya itu hanya egois ya, dan kita jadinya sama dengan agama-agama lain gitu ya. Tetapi kekristenan yang Allah mau bukan yang seperti itu ya, supaya tujuannya dari Allah kembali kepada Allah gitu. Ya, kita akan lihat ke bagian berikutnya. Silakan Kak Ayu. Ya, tadi aku juga nambahin sedikit. Jadi ketika jadi orang Kristen harus ada tanggung jawab gitu ya, berarti ya. Ya. Kita bersaksi, kita mempersaksikan kebaikan Tuhan supaya orang bisa melihat Tuhan sendiri yang memuliakan Dia. Nah, ini ada pertanyaan untuk Kak Debbie. Kita masuk ke bagian 3, kita masuk ke bagian belajar. Kita menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari di langkah yang pertama dan yang kedua. Nah, untuk Kak Debbie, apa yang ayat-ayat ini ajarkan tentang tanggung jawab orang percaya terhadap dunia di sekitarnya? Nah, silakan Kak Debbie. Di-unmute dulu Kak. Oke, tanggung jawab orang percaya. Jadi kita pengertiannya dulu, kita orang percaya ini adalah gereja. Gereja dari bahasa Yunaninya itu adalah eklesia. Artinya itu adalah dipanggil keluar dari gelap. Dulunya hidupnya tidak benar, dulunya hidup dalam terang. Oleh karena itu, terang kita seharusnya terpancar bagi banyak orang. Dan inti utamanya lagi bukan kita. It's not about me, tapi it's all about Jesus. Jadi Yesus yang dimuliakan dalam. Jadi sebagai orang percaya, tanggung jawab kita terus memancarkan terang. Terang itu tidak boleh redup. Terang itu harus terus terpancar dalam kehidupan kita. Itu saja, Kak. Ya, setuju banget. Jadi ada tanggung jawab, kita jadi agen perubahan, agen terang ya, bukan justru agen yang buat suasana menjadi buruk gitu ya. Tapi kayak tadi kata Kak Krishna, kita mengarahkan orang dari terang kita itu untuk kepada Tuhan gitu, bukan kepada diri kita sendiri atau kepada perbuatan yang baik kita supaya kita dipuji orang gitu ya. Oke, silakan Kak Roma, pertanyaan berikutnya. Ya, tadi saya melihat tanggapan nih ada dari Nehemia, dikatakan dalam konteks zaman Yesus, terang dan pelita memiliki makna simbolis yang kaya, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam tradisi Yahudi, dan ditambahkan juga dalam tradisi Yahudi terang melambangkan kehadiran dan kemuliaan Allah. Misalnya dalam Keluaran 13 ayat 21, Tuhan memimpin di Israel melalui tiang awan di siang hari dan tiang api atau terang ya. Memang kata terang memang seringkali sama artinya dengan api di malam hari. Oke, terima kasih. Nah, kita akan lihat bagian berikutnya. Apakah di sini prinsip aku adalah terang itu masih relevan nggak sih dengan kehidupan orang percaya di era digital sekarang ini? Bagaimana menurut Krishna kalau dilihat dari ayat malam hari ini? Harus relevan ya, harus gini. Jadi ada penekanan yang kuat di sana, harus relevan. Orang percaya, dia dipanggil menjadi terang karena dia sudah diterangi. Ketika dia tidak berfungsi dengan baik, maka dia belum mengenal terang itu. Maka dia tidak mengenal dengan sejati terang yang telah menerangi hidupnya, yang membawa dia keluar daripada kegelapan itu tadi. Maka dia harus menjadi terang dalam kondisi baik ataupun tidak baik, maka firman Tuhan katakan siap sedialah gitu kan, baik ataupun tidak baiknya. Demikian dengan hari-hari ini, kita ada di era digital. Justru ini adalah sebuah manifestasi pelayanan yang kita bisa lihat dengan lebih masif. Pelayanan misi boleh dikerjakan dengan begitu luar biasa melalui era digital ini. Juga pelayanan-pelayanan lainnya dapat dilakukan di dalam era digital ini. Maka aku adalah terang harus terus terjadi dalam kehidupan orang percaya, baik ataupun tidak baik waktunya, apapun zamannya, baik itu zaman informasi yang saat ini sedang kita diami, ataupun zaman-zaman yang akan datang yang mungkin lebih cepat lagi teknologinya, begitu. Kita harus tetap menjadi terang di sana, karena kita sudah dijadikan terang, kita harus menerangi di sana. Zaman
setiap zaman Tuhan sebenarnya memakai setiap kita itu untuk bergerak lebih cepat ya daripada sebelumnya. Karena kalau kita lihat di zaman-zaman dahulu, pelayanan misi dilakukan dengan jalan kaki tentu memakan waktu yang begitu lama. Kemudian beralih kepada perahu, kapal, semakin cepat, tetapi masih lambat. Beralih kepada teknologi yang lebih cepat dan bahkan sampai kepada kita saat ini. Maka saya tidak mau menafsirkan bahwa Allah sudah sangat dekat, tapi kita sudah bisa melihat bahwa Tuhan sedang menggenapi rencananya untuk seluruh dunia mendengar Injil melalui kehidupan kita, melalui perkataan kita, melalui apapun yang kita lakukan, baik itu dalam keseharian ataupun kita sebagai penggiat sosial media, ya. Jadi Tuhan sedang menggenapi rencananya untuk Injil segera dituntaskan untuk sampai kepada ujung bumi. Dengan hari ini ada di era digital. Demikian Kak Roma. Oke, iya, jadi sangat memudahkan kita juga sekarang untuk boleh menyebarkan terang Kristus ya dengan jangkauan yang lebih luas. Karena teknologi memang pada dasarnya memudahkan manusia ya, makanya diciptakan teknologi. Dan kalau kita ada di dunia digital ya, satu tadi tugas kita ya untuk memperkenalkan terang itu. Tadi sampai ujung bumi, kata Krisna. Kalau teman saya sering katakan sampai ujung jari ya. Karena dunia hanya sejauh jari kita mengetik setiap waktu gitu ya. Jadi kita bisa memperkenalkan terang itu sampai di ujung jari gitu ya. Sehingga seluruh bumi juga bisa mendengar tentang terang dari Kristus. Silakan Kak Yud. Ya, aku tambahin sedikit aja sih. Aku tertarik banget sama tadi Kak Krisna bilang bahwa ini mungkin Tuhan beri percepatan gitu ya untuk orang bisa mendengar tentang firman Tuhan, tentang kebaikan Tuhan gitu ya. Dan di era teknologi ini juga Tuhan pakai banyak sekali anak-anak Tuhan yang berkecimpung di pelayanan di media sosial misalnya gitu, dan di dunia teknologi juga banyak orang-orang yang juga terlibat dalam misalnya dalam penerjemahan Alkitab gitu ya. Dan terakhir aku juga dengar atau pernah nonton juga ya di Semen Sabda juga ada itu orang-orang yang cinta Tuhan, cinta Alkitab, mereka menolong para penerjemah Alkitab itu untuk bisa lebih cepat lagi gitu dalam menerjemahkan Alkitab yang belum ada pada suku-suku tertentu. Jadi aku setuju banget dengan Kak tadi. Mungkin ini adalah saat ketika Tuhan mendorong kita untuk semakin cepat lagi untuk menggenapi amanat agungnya begitu ya, melalui bidang-bidang yang Tuhan beri dalam era digital ini. Dan aku setuju banget terang yang kita berikan juga itu akan menolong orang untuk melihat kemuliaan Allah dan mereka boleh melihat atau membaca Alkitab dalam bahasa mereka sendiri. Kita akan masuk ke bagian yang keempat, yaitu doa atau diskusi. Jadi kita di sini akan mendiskusikan apa saja yang sudah kita dapatkan dari tadi ya. Kita udah banyak banget menggali, kita menyimpulkan, sekarang kita mendiskusikan. Untuk Kak Debbie, bagaimana Kak Debbie dapat menjadi terang dalam konteks kehidupan sehari-hari, misalnya dalam keluarga, tempat kerja, atau komunitas? Silakan Kak Debbie. Oke, puji Tuhan, setelah ini seperti kesaksian juga ya. Jadi setelah saya kuliah teologi selama 5 tahun di Institut Injil Indonesia, pelajaran bermakna berharga yang saya dapatkan tentang pembentukan karakter saya sehari-hari, dan saya mulai menerapkan itu di dalam keluarga saya. Terang itu saya terapkan dalam keluarga saya dengan memulainya dengan bersama-sama, beribadah bersama-sama. Kak Debbie agak putus-putus. Halo Kak. Agak putus-putus Debbie. Agak putus-putus Kak. Mungkin videonya bisa dimatikan dulu, jadi bisa lebih silakan. Halo semuanya, kedengaran? Lebih jelas Kak. Oke, silakan. Oke, berarti ini videonya matikan aja ya? Iya. Boleh. Oke, ini sesi kesaksian juga ya? Iya. Oke, saya mulai puji Tuhan. Selama saya dibentuk 5 tahun dalam 4 tahun pembentukan asrama, pembentukan karakter saya di Institut Injil Indonesia luar biasa. Ini sekaligus promosi juga untuk sekolah saya Institut Injil Indonesia. Pembentukan karakternya luar biasa. Kami dari pagi bangun, mulai renungan 35 menit dan bekerja. Pokoknya hidup kita dibentuk menjadi anak-anak terang. Dan saya mulai terapkan di dalam keluarga saya. Memulainya dengan beribadah setiap malam, membangun mesbah doa keluarga, karena kita percaya bahwa mesbah keluarga di dalam persekutuan, di mana 2-3 orang berkumpul di situ Tuhan hadir, dan di situ ada kekuatan
dalam keluarga. Jadi di situ saya mulai mengajarkan, mengingatkan orang tua, mengingatkan kakak untuk bagaimana hidup kita terus memancarkan terang bagi banyak orang. Bahkan puji Tuhan dipercayakan pelayanan ketika pulang dari tempat bersekolah, studi, dipercayakan berbagai macam hal pelayanan dan saya mulai terapkan bagaimana melayani, memahami arti pelayanan sesungguhnya. Apalah arti sebuah pelayanan ketika kita hanya sekedar berdiri di mimbar, berkhotbah, WL, menyanyi pemimpin pujian, tapi tidak ada hati, tidak ada makna yang kita sampaikan kepada setiap pelayanan kita lakukan, tidak menjadi berkat. Itu mulai saya lakukan. Jadi dalam kehidupan kita, di dalam menjadi anak-anak terang, terus menjadi berkat di keluarga, di tempat kerja, dimanapun kita berada. Terang itu terus dipancarkan. Oke, itu saja, Kak. Oke, thank you Kak Debbie. Ada tambahankah dari Kak Roma? Iya, ini kesaksian pribadi. Jadi harusnya dalam semua konteks ya, dan ketambahan mungkin tadi di era digital juga ya, dalam keluarga, tempat kerja, komunitas, dan juga di media sosial atau di eranya kita sekarang nih, generasi milenial ya, kita kan anak-anak milenial atau ada yang Gen Z juga nih kayak Debbie. Oke, kita lihat ya tantangannya ini sekarang karena Krishna juga berkecimpung banyak juga di media sosial. Tantangan apa nih yang Krishna hadapi saat menjadi terang supaya tetap bisa bercahaya di dunia ini, dan bagaimana Krishna dapat mengatasinya dengan pertolongan Tuhan? Silakan, bisa berbagi kesaksian juga. Jadi bagi orang-orang yang merasa membutuhkan terang itu dan matanya dicelikkan untuk melihat bahwa dia membutuhkan terang, dia sadar bahwa dia perlu berjalan, dan dia sadar bahwa dia nggak bisa berjalan karena dia dalam kegelapan, maka dia menganggap terang itu menyegarkan. Tetapi bagi orang-orang yang merasa dirinya sudah tersilaukan dengan terang, dia merasa bahwa terang itu terlalu silau dan tidak perlu lagi dilihat. Begitu. Nah, ini adalah fenomena yang terjadi dalam banyak kasus di dalam pelayanan, baik dalam kehidupan kita juga secara pribadi. Terang bisa menyilaukan, bisa juga menyegarkan, tergantung bagaimana respon hati kita yang dibuka oleh karya Allah. Demikian. Maka kalau kita bicara tentang kehidupan pelayanan saya secara pribadi, apalagi itu di media sosial, maka itu juga yang kita jumpai sebenarnya di dalam kolom-kolom komentar. Tidak melulu orang-orang yang kita bagikan pesan-pesan yang datang daripada hatinya Allah melalui firman Tuhan. Karena saya tidak membuat konten ya, saya membuat renungan gitu. Jadi memang itu menjaga hati saya untuk tetap dalam posisi melayani, bukan dalam posisi untuk mencari popularitas. Maka saya selalu menyebut diri saya bukan membuat konten, tapi membuat renungan. Itu menjaga diri saya untuk terus, saya sadar bahwa saya ini kan datang diterangi oleh Allah. Sehingga yang harus muncul adalah Allahnya, gitu, bukan tentang Krishnanya, tapi tentang perbuatan-perbuatan Allah. Namun apakah itu tetap sampai kepada orang banyak? Tidak melulu, gitu. Ada juga orang-orang yang kita juga tidak bisa hakimi ya, mungkin karena luka-lukanya dalam gereja. Saya banyak bahas akhir-akhir ini memang tentang pelayanan, dan banyak akhirnya terjadi perdebatan, banyak juga terjadi hate speech, dan juga komen-komen yang juga tidak menyenangkan hati Allah, juga hati kita sebagai manusia yang mendengarnya tentu. Karena kata-katanya kan kurang bagus, begitu ya. Kita tidak bisa menghakimi juga apakah orang-orang tersebut datang daripada kekecewaan atau tidak. Namun, memang secara garis besar kita akan cenderung melukai orang lain apabila kita terluka. Kata-kata kita pahit apabila kita memang sedari awal sudah dipahitkan. Nah, maka saya sebenarnya nggak terlalu tidak terlalu menganggap itu sebagai tantangan yang menghentikan jejak dan langkah pelayanan saya di sosial media, tetapi biar yang selama ini saya lakukan adalah saya mendoakan orang-orang yang memang hari-hari ini saya melihat di dalam beberapa postingan komennya kok selalu temennya yang diomongin itu, temennya terus yang oh iya ini memang teman saya begini segala macam gitu. Nggak merasa terangnya itu menerangi dirinya, tapi merasa bahwa terang ini dibutuhkan orang lain gitu kan. Maka balik lagi tadi saya bilang kan, ada yang merasa terang itu menyegarkan, tapi ada yang merasa menyilaukan, bukan untuk saya nih, untuk teman yang lain gitu. Maka selalu ngomongin temannya begitu kan, oh iya teman saya nih begini. Nah, maka seperti itu, kondisi-kondisi seperti itu yang sudah terjadi biasanya tindak lanjuti melalui DM
Gitu. What's wrong? Apa yang terjadi dengan pelayananmu, dengan kehidupanmu, dengan orang-orang komunitas sekitarmu, gitu ya. Dan saya biasa mendoakan di DM itu kan bisa mendoakan 1 menit ya, terbatas 1 menit. Dan kalau memang kemudian tidak, dia butuh dilayani lebih lanjut, maka saya punya pelayanan pada hari Rabu juga gitu. Nah itu biasa saya undang untuk join ke sana untuk dilayani. Tapi inti daripada semua itu saya sedang membawa kita semua dalam pelayanan yang khususnya saat ini saya lakukan di sosial media, membawa sekali lagi melihat kepada Tuhan. Meskipun gereja tidak sempurna, manusia tidak sempurna, pelayanan-pelayanan pasti penuh dengan ketidaksempurnaan, tetapi Allah yang sempurna itu yang menyatukan kita sebagai tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus cuma satu ya, bukannya banyak. Jadi tangannya cuma satu, gitu. Kakinya cuma satu. Jangan ngerasa semuanya kaki, jangan ngerasa semuanya tangan, gitu kan? Itu yang terjadi. Dan ini yang menjadi isi hati Allah yang hari-hari ini saya sedang sampaikan di dalam renungan-renungan yang saya posting, yang mudah-mudahan itu dapat memberkati banyak orang. Demikian tantangannya yang terjadi untuk orang-orang yang merasa tersilaukan, karena itu merasa bukan untuk dia, gitu. Jadi biasanya bawa dalam doa. Demikian, Kak. Oke, wow. Ya, silakan Kak Yud. Iya, jadi malam hari ini kita dapat 2 saksian yang luar biasa ya, yang menunjukkan bahwa nggak mudah gitu ya untuk hidup dalam terang, dan juga menyinari orang lain juga gitu, memberikan terang kita atau membagikan terang kita kepada orang lain. Nah, kita akan masuk ke dalam bagian aplikasi. Ini tadi sudah sedikit di-spill oleh kedua guest kita, tapi kita akan tanyakan anyway ya. Oke, apakah hidup kakak-kakak saat ini sudah menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kakak, dan komitmen apa yang akan Anda ambil sepanjang tahun 2025 supaya dapat menjadi terang dunia dimanapun Anda berada? Silakan, mungkin dari Kak Debbie dulu. Ya, tentunya jawaban jelas suara saya. Ya, Iya. jelas. Oke, tentunya jawabannya pasti sudah menjadi terang dan harus menjadi terang. Di zaman ini memang banyak sekali tantangan yang tadi Kak Krisna juga bilang. Roma yang penurut tapi daging lemah. Entah ada pilihan, nonton drakor atau persiapan khotbah. Ada banyak tantangan, tapi kita harus tetap menjadi terang bagi banyak orang. Nah, komitmen saya pun di tahun 2025, saya harus terus membangun, yang pertama membangun relasi dengan Tuhan, itu yang utama. Bagaimana kita melayani orang, tapi ternyata diri kita belum sepenuhnya hidup dengan kudus, jadi kita harus benar-benar membangun relasi terus-menerus dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, karena ketika hubungan kita intim dengan Tuhan, maka pelayanan kita tentunya pasti menjadi berkat bagi banyak orang. Itu saja, Kak. Oke, untuk Kak Krisna, apa aplikasi Kak Krisna? Ya, di dalam kehidupan saya sehari-hari ya, baik itu sebagai hamba Tuhan juga yang melayani di sosial media. Kalau dalam praktikal pelita kita memang nggak pakai ya lagi, tapi kita pakainya sekarang lampu. Maka saya memakai ilustrasi bohlam. Bohlam itu punya kualitas yang beda-beda cahayanya. Ada yang 5 watt, ada yang 10 watt, ada yang 20 watt, dan lain sebagainya. Inilah yang terus saya rindukan dalam hati saya untuk terus Tuhan pakai. Bukan hanya menerangi daerah kecil, bukan hanya menjadi lampu-lampu yang 5 watt, yang cuma nerangin 1-2 orang. Tapi saya mau terus dipakai Tuhan, karena itu seperti yang Paulus bilang, janganlah diri kita jadi batu sandungan buat pelayanan kita. Demikian dia menjaga dirinya sebegitu rupa. Maka itu yang terus setiap hari juga saya mengingatkan diri saya bahwa saya perlu dibersihkan, saya perlu terus dimandikan. Bukan supaya saya dijadikan terang, saya sudah dijadikan terang. Tapi supaya terang itu bisa semakin besar lagi diterima oleh orang banyak. Dan itu yang menjadi komitmen saya di dalam hidup, untuk saya terus membawa diri ditaruh di bawah kaki Yesus, untuk benar-benar sehingga yang dilihat orang lain adalah Yesus. Kemudian yang berikutnya tentu saya menggunakan platform-platform yang memang Allah taruh dalam kehidupan saya, baik itu di dalam pelayanan, baik itu di dalam keluarga, baik itu juga di dalam bisnis, juga di dalam tentunya sosial media hari-hari ini, di mana Tuhan panggil untuk kita banyak anak-anak muda berkecimpung di sana. Jadi itu yang menjadi komitmen saya untuk terus menerangi semakin banyak
tempat, semakin banyak ruang, semakin banyak platform yang memang Tuhan kehendaki untuk terangi, saya akan berkomitmen untuk terus menerangi. Kalau memang ada kesempatan-kesempatan lain, seperti misalnya hari ini juga kesempatan kita boleh bersama, kesempatan untuk kita boleh saling men-sharingkan dan berbagi dan menerangi. Mungkin kita saling diterangi satu sama lain, yang mudah-mudahan kita tidak merasa saling tersilaukan, yang mungkin kita juga ada begitu banyak situasi yang terjadi dalam kehidupan teman-teman audiens yang menonton kita, dan ini kita wujud kecil menjadi perpanjangan tangan Allah untuk menyatakan terang Allah itu. Dan inilah komitmen hidup saya untuk terus melakukannya. Demikian, Kak Yudo, thank you. Thank you. Wow, thank you banget. Sangat menginspirasi juga. Nah, Kak Roma ada tanggapan juga, atau Kak Roma ingin sharing juga? Iya, teman-teman di rumah juga bisa sharing ya. Aplikasinya apa nih setelah kita belajar banyak malam ini dan juga mendapatkan banyak juga penggalian yang sudah disampaikan oleh Krishna dan juga Debbie, menginspirasi kita juga sebagai anak-anak muda masa sekarang yang untuk sekali lagi kita seharusnya, dan memang sudah seharusnya tadi statement dari Debbie ya, kita harus menjadi terang karena kita memang sudah menerima terang dan kita sudah diterangi oleh cahaya dari Yesus Kristus gitu ya. Silakan teman-teman di rumah bisa memberikan aplikasinya apa nih? Memang agak ini ya, secara jaringan mungkin nggak semua bisa join malam hari ini karena ada beberapa juga yang lapor ya. Tetapi harapannya nanti untuk arsipnya juga bisa dilihat oleh teman-teman dan bisa belajar lagi, karena salah satu juga aplikasi atau komitmen dari saya ya, khususnya terus bisa memakai platform Instagram Live ini, yaitu Alkitab, untuk bisa menyebarkan terang ya, untuk bisa terus menerangi rekan-rekan muda gitu dengan penggalian-penggalian firman Tuhan yang mengarahkan sekali lagi bahwa sumber terang itu adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan itu yang akan terus memproses dan mengubahkan kita gitu. Itu sih mungkin yang bisa saya tambahkan. Dan saya teringat satu lagu anak sekolah minggu ketika tadi kita sedang menggali bersama-sama tentang anak terang ini menjadi terang ya. Saya akan nyanyikan ya teman-teman. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku mau membawa damai. Aku anak terang, itu yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Ya, kiranya kita semua anak-anak muda sekarang tetap menjadi terang, khususnya di tahun 2025 ini ya, supaya banyak orang mengenal Kristus, dan ujung-ujung jari kita juga bisa memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Terima kasih Kak Yud. Kak Yud akan memberikan kesimpulan. Ya, pada PA malam hari ini kita belajar bersama dengan Kak Krishna dan juga Kak Debbie, kita belajar bahwa orang percaya pada era digital ini juga dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi terang dunia. Artinya mereka boleh atau harus hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah yang memancarkan kebenaran, supaya orang lain juga boleh memuliakan Bapa di surga gitu ya. Karena itu teman-teman, kita punya tanggung jawab untuk memberikan pengaruh positif kepada dunia sekitar kita, entah itu keluarga, sekolah, tempat kerja, dan juga para follower kita di media sosial, supaya mereka juga boleh menjadi saksi atas kebaikan Tuhan, dan juga kita menjadi saksi atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Yudo, terima kasih Krishna, terima kasih Debbie. Selamat menerangi dunia dimanapun teman-teman berada. Silakan Kak Yud, kita mau tutup di dalam doa ini. Oke teman-teman, kita akan menutup acara kita pada malam hari ini. Saya boleh minta dengan kasih Kak Krishna untuk menutup kita dalam doa, Kak. Kita doa ya. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami, memakai kami orang-orang yang terbatas, memakai kami orang-orang yang begitu banyak kelemahan untuk menerangi setiap bagian-bagian yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Sebab Engkaulah sumber yang menjadi terang kami, yang terus membawa kami menerangi banyak orang. Mengucap syukur untuk begitu luas kekayaan Allah, begitu dalam hikmat Allah yang boleh kami belajar bersama-sama, renungi bersama-sama,
biarlah ini menjadi benih-benih kehidupan yang hidup dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Bukan cuma sekedar kami dengar, berdiskusi, dan begitu lalu saja. Tapi sungguh-sungguh Tuhan, kami rindu benih-benih ini menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami boleh terus semakin menerangi bagian-bagian yang Tuhan percayakan, semangat dalam melayani, dan terus berkobar-kobar untuk menyatakan Injil Kristus, sehingga Tuhan, kerajaan-Mu terus dinyatakan di tengah-tengah bumi ini. Kami mengucap syukur buat setiap orang-orang yang sudah hadir dan akan bergabung melalui arsip video ini. Tuhan, berkati lawat setiap teman-teman yang ada, biar kami disadarkan dan terus mengalami Tuhan, sehingga oleh pertolongan Tuhan, kami dimampukan untuk terus menerangi setiap bagian-bagian yang Allah percayakan kepada kami. Kami terima dengan ucapan syukur setiap renungan, benih firman yang telah kami sama-sama terima ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Thank you Kak Krisna dan juga Kak Dedi, juga Thank you, teman-teman Kak yang Edo. sudah join bersama kita malam hari ini. Kiranya kita semua menjadi terang di dunia kita ya. Oke, kita akan jumpa lagi pada bulan Februari. Kami pamit dan undur diri. Saya Yudo dan juga Roma. Kita akan bertemu lagi teman-teman. Salam. Ayo PA. PA. Dan followers yang Ayo PA yang ikut malam hari ini ada followers dari teman-teman guys. Kita akan ketemu lagi di 2 minggu lagi karena minggu depan libur ya. Minggu depan kita menggali pribadi ya, Alkitab libur dan kita ketemu 2 minggu lagi, tepatnya di bulan Februari tanggal 3. Jadi teman-teman silakan bergabung di jam yang sama di Instagram Ayo PA, silakan di follow. Juga nanti bisa di share ke teman-teman yang lain supaya bisa bergabung di dalam pendalaman Alkitab kita. Dan di Februari kita akan ketemu di tema yang baru ya. Kalau hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana menjadi terang, di Februari kita nanti akan melihat tentang kasih. Karena memang Februari itu bulan kasih identik katanya ya, karena Valentine dan lain sebagainya. Nah, teman-teman muda nanti silakan bergabung untuk kita melihat apa sih definisi kasih yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Silakan bergabung, dan kalau ingin menjadi guest atau tamu seperti Krisna dan juga Dedi pada malam hari ini, silakan kontak juga atau DM Ayo PA atau masuklah ke komunitas Sabda ya. Kita punya banyak jalur Instagram atau media sosial lainnya. Sewaktu-waktu teman-teman bisa kontak kita dimanapun melalui jalur-jalur pelayanan dari Sabda, entah itu di situs Instagram, media sosial Facebook dan lain sebagainya. Oke, terima kasih.